Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Tiamandagulo dengan NIM 2202020000. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya dapat pada mata kuliah proper bersama dosen tamu dari Universitas Lambung Mangkurat bersama Ibu Dr. Insinyur Rizmi Yunita MSI. Judul materi yang dibahas oleh Ibu Rizmi yaitu biomonitoring kualitas air dan flora fauna di kawasan Desa Tarjun, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, di sini diangkat studi kasus dari penelitian Ibu itu tersendiri yang berjudul Studi Kualitas Air dan Keanekaragaman Plankton, Macrozoobenthos, Molluska atau krustase, ikan, dan vegetasi mangrove di kawasan Desa Tarjun, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dari studi kasus penelitian Ibu itu ada 5 poin yang akan dibahas, yaitu kualitas air, plankton, macrozoobenthos yaitu molluska sama krustase, ikan, dan vegetasi mangrove. Nah, kita tahu Kota Baru lebih banyak perairan daripada kota lainnya yang berada di Kalimantan Selatan. Nah, terdapat kegiatan batu bara dan pelabuhan di Kota Tanjung Desa Tarjun. Nah, selain itu terdapat PT Indosemen Tunggal Prakarsa atau ITPBK. Hasil yang didapatkan dari PT tersebut adalah produk semen. Nah, kegiatan yang dilakukan dari awal sampai akhir itu berada di perairan. Nah, di sana kita bisa mengidentifikasi atau menduga bagaimana perairan tersebut dan apa dampak dari kegiatan tersebut di perairan. Nah, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu terdapatnya industri, pelabuhan, atau transportasi air. Yang kedua, akumulasi bahan pencemar. Nah, letak kawasan Tarjun dipengaruhi oleh arus dari Selat Makassar atau selatan. Nah, Laut Jawa, keanekaragaman organisme pesisir akan terganggu. Yang selain itu, pembukaan lahan sampai pelabuhan. Terdapat pelabuhan batu bara dan juga terdapat penimbunan batu bara atau stockpile. Selain itu, hutan mangrove dan bahan tambak hingga kayu di kawasan Tarjun yang dikonversi menjadi bahan tambak. Kayu digunakan masyarakat untuk bangunan rumah. Nah, ini ekosistem tersebut akan rusak karena sering digunakan untuk konversi oleh masyarakat di sana sendiri. Metode penelitian yang digunakan pada kualitas air menggunakan sampling air di wilayah pesisir tersebut. Yang plankton menggunakan planktonet dan benthos hingga macrozoobenthos menggunakan ponar grab. Yang keempat, ikan menggunakan bell plat atau guilid baris. Yang kelima, krustase dan molluska diukur secara in situ dan tumbuhan mangrove diukur secara in situ. Nah, hasil dari kualitas air menunjukkan kisaran yang normal untuk kehidupan biota akuatik berdasarkan peraturan pemerintah 82 tahun 2001 tentang pengelolaan KA dan pengendalian pencemaran air. Sedangkan hasil fitoplankton yang didapatkan terdapat satu filum Sirosopita dengan 16 genera, kelimpahannya 396 hingga 198,33 sel per liter yang menunjukkan perairan kurang subur, dan indeks keanekaragamannya berkisar 0,89 hingga 1,47 termasuk rendah. Dominan yang ditemukan yaitu Saetoctokeros, Bidupia, Rhizosolenia, Bacteriaceorum, dan Thalassiosira. Untuk zooplankton terdapat 4 filum, kelimpahannya 38 hingga 76 individu per liter. Indeks keanekaragaman yang didapatkan 0,47 hingga 1,1 yang termasuk kategori rendah. Dominan yang ditemui yaitu Serratium Udinulia dinopsis. Sedangkan untuk hasil macrozoobenthos yang didapatkan molluska dan krustase yaitu terdapat 4 filum dari molluska Echinodermata, Annelida, Arthropoda atau krustase, dan 6 kelas dari Gastropoda, Bivalvia, Scapopoda, Apioluida, Chaetopoda, dan krustase. Kisaran kepadatannya 122 hingga 15,252 individu per meter kuadrat. Indeks keanekaragaman berkisar 1,04 sampai 215 yang termasuk rendah, dan banyak yang ditemui itu terdapat pada kelas Gastropoda pada tiap stasiunnya. Nah, untuk hasil ikan yang didapatkan menggunakan sampling belat Guilding Beris, ada kelimpahan yang didapatkan yaitu jumlah totalnya 377 ekor dari 27 famili dengan 45 spesies. Nah, berkisar 83 hingga 164 ekor yang tertangkap setiap periode pengamatan. Nah, indeks keanekaragamannya berkisar 2,3445 hingga 2,5921 yang berarti H. aksen besar dari 2,0 jenis ikan yang beraneka ragam. Ikan yang dominan dijumpai yaitu ikan luang mata atau Pelonadicella, ikan kipar, Scatophagus argus, ikan BCBC, dan ikan sumpit.
Hasil mangrove yaitu indeks nilai pentingnya berkisar 73,57 hingga 143,89 di bawah 300. Tinggi pohonnya berkisar 1 hingga 18 meter, lingkar dadanya berkisar 5 hingga 210 cm, yang menunjukkan kondisi kawasan mangrove tersebut dengan kerapatan yang baik sampai buruk. Sekian, terima kasih dari video materi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.